Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita melanjutkan gerak hidup kita pada hari ini, kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat rahmat-Mu yang baru yang kami terima pada hari ini. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami, menerangi kami untuk kami bisa mengerti, memahami, bahkan melakukan firman sebagai landasan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dengan tema orang yang menguasai diri akan berbahagia. Bacaan kita akan terambil di dalam Roma 12 ayat yang kedua. Saudara bisa membacanya. Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, ini ayat-ayat yang sudah familiar bagi kita ya. Di sini dikatakan ada kata janganlah. Janganlah itu sama dengan sebuah perintah sekaligus larangan untuk kita tidak serupa dengan dunia ini. Dengan kata lain, kita diminta untuk berbeda dengan dunia ini. Berbeda dengan dunia ini sesuatu yang sangat kompleks, saudara. Sesuatu yang tidak mudah. Karena sejujurnya, selama ini kita sudah diasuh oleh dunia ini. Ya, sepanjang umur kita sudah diasuh oleh dunia ini. Dunia sudah mengasuh kita dengan segala unsur-unsur yang ada di dalamnya. Jadi sebagian besar apa yang dikatakan dunia hampir sama dengan apa yang kita pikirkan. Dan sebagian besar dari apa yang dianggap wajar oleh dunia juga kita anggap wajar. Saudara, seringkali akal budi dan pikiran kita dibuat tidak dapat membedakan mana yang benar, yang berkenan kepada Tuhan. Dan pada pagi hari ini, Tuhan mengingatkan kita untuk berubah. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Saudara, kekristenan adalah proses pembaharuan dari sehari ke sehari. Dan Tuhan ingin kita berubah. Ya, Kristen transformasi, saudara. Prosesnya seperti metamorfosis. Proses ini adalah sebuah kolaborasi, kerjasama yang sangat dinamis. Allah mengirimkan Roh Kudus-Nya untuk menolong kita. Dan kita harus memberi diri dan membuka hati untuk Roh Kudus bekerja. Merubah pikiran dan cara pandang kita dalam setiap peristiwa-peristiwa kehidupan kita. Dan kabar baiknya, saudara, ingatlah, Tuhan tidak akan pernah berhenti. Tuhan akan terus merubah kita. Jadi, relakanlah diri kita untuk digarap oleh Tuhan. Dan kita terus masuk di dalam rencana kekalnya Allah. Saudara, tadi kita mengatakan kita harus berbeda dengan dunia ini. Di mana perbedaannya? Perhatikan, saudara. Dunia melakukan segala sesuatu hanya untuk dirinya sendiri. Sedangkan bagi kita yang sudah ditebus oleh darah Yesus, menjadi muridnya,
Kita harus melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Ya, seperti di dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Kalau saudara baca, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Luar biasa, saudara. Inilah bedanya. Jika kita ikuti tuntunan Roh Kudus, disertai, ini yang penting, saudara, disertai dengan pengendalian diri yang baik, maka kita akan dapat mengikuti proses pembaharuan ini dengan baik dan dapat mengikuti anak tangga iman Kristiani. Ya, Tuhan dalam proses ini membentuk kita seperti naik anak tangga, saudara. Ayat-ayat tadi katakan, pertama kita akan dapat membedakan mana kehendak Allah. Kemudian kita akan dibentuk menjadi pribadi yang baik. Selanjutnya kita dapat memilih segala sesuatu yang berkenan kepada Allah. Dan selanjutnya Allah akan menyempurnakan saudara dan saya dengan cara-caranya yang masing-masing berbeda kepada setiap kita. Luar biasa, saudara. Karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, disinilah pentingnya untuk kita cakap mengendalikan diri kita. Semua keinginan-keinginan kita, semua kebiasaan-kebiasaan dalam hidup kita, kita kendalikan, kita kuasai diri. Baik cara pikir dan cara pandang kita. Saudara, karena tanpa pengendalian diri yang baik, kita akan mudah mengikuti irama dunia ini. Sepertinya itu biasa. Sepertinya itu baik. Saudara, ketika seseorang memiliki motor atau mobil merek A, boleh dong kita juga memiliki yang seperti itu. Ketika orang lain memiliki tas atau jam tangan merek branded, kita sampai memikirkannya untuk memiliki juga barang tersebut. Jika tidak memilikinya, sepertinya tidak lengkap. Inilah kewajaran dunia. Atau bagi pasangan yang belum memiliki anak, dunia selalu mengatakan, oh itu ada yang salah. Tidak lengkap itu. Saudara, apa yang kita pikir itu sesuatu yang baik, sesuatu yang wajar, ternyata itu belum tentu berkenan kepada Tuhan. Saudaraku, pengendalian diri yang baik akan membuat kita berhasil dalam mengikuti proses metamorfosis ini, transformasi ini. Jadi, dalam proses ini pengendalian diri itu akan membuat kita menjadi pribadi yang menyenangkan Tuhan. Yang selanjutnya, sudah pasti kita menjadi pribadi yang menyenangkan sesama kita. Dan akhirnya akan menjadi sebuah kebahagiaan bagi kita. Baik selama kita menumpang hidup di dunia ini, sampai hidup di keabadianan. Jadi saudaraku, biarlah kita selalu terus berjuang untuk mengendalikan segala gejolak dalam diri kita di tengah tawaran keinginan dan keindahan dunia, sekaligus juga kejaman dunia ini. Relakan, relakan Roh Kudus untuk menuntun dan menggarap kehidupan, sehingga kita bisa terus bisa memiliki cara pandang yang baik, tentu saja yang berkenan kepada Allah. Saudara, segala sesuatu yang Tuhan inginkan hanyalah untuk kemuliaan dan menyenangkan. Dan ketika kita
dapat melakukan ini dengan baik. Itu akan memberi kebahagiaan yang sejati dalam hidup. Dan itu menjadi hal abadi kita. Puji Tuhan, saudara. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa kami yang baik, terima kasih buat firman-Mu. Biarlah Roh Kudus terus menolong kami, sehingga kami boleh tetap berjuang, mengikuti proses pembaharuan budi kami, tetap menguasai diri kami, dan tetap merelakan diri kami digarap oleh Roh Kudus, oleh Allah sendiri, sehingga kami boleh menyenangkan hati-Mu, boleh memuliakan hati-Mu Tuhan. Dan itulah yang menjadi sebuah kebahagiaan juga bagi kami, baik kami di dunia ini selama hidup sampai di kekekalan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat beraktivitas.